juga hari ini dan bisa siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua dalam keadaan sehat. Kemudian kita akan mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Kepada KM dipersilakan untuk memulai. Mari kita berdoa. Tumbuhan itu ada yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak. Kemudian Ibu akan memberikan pretest dulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan pretest menguji kemampuan kalian sebelum pembelajaran. Siap pretest? Siap. Ya, Ibu akan memberikan soal pretest. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan awal. Ya, kemampuan awal kalian. 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan soal pretest.
kognitif, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan. Tadi ya, berarti apa bagian dari tumbuh-tumbuhan? Ya, yang kedua, peserta didik memahami fungsi bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang akan kita teliti hari ini yaitu fungsi bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, dan kita akan melaksanakan penelitian real object. Artinya apa real object? Real object itu langsung terhadap tanaman atau tumbuhan, yaitu tumbuhan tomat. Ya, kita akan meneliti tumbuhan tomat. Karena tumbuhan tomat itu lengkap ya, ada buah, ada bunga, dan juga di dalam tumbuhan tomat itu kita akan meneliti bagian kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ketuanya siapa kelompok 1? Lydia. Acungkan tangan ya. Lydia. Kelompok 2 ketuanya? Ija. Kelompok 3? Sarah. Kelompok 4? Silakan kepada kelompok untuk mengambil tanamannya. Nah, ini ya, ini yang disebut real object. Real object itu kita akan meneliti terhadap tumbuhan langsung. Di buku akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Membagikan LKPD, silakan ditulis kelompoknya, ketuanya dan anggotanya. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan kalian teliti tanaman yang ada di meja kelompok dengan melihat langkah-langkah di LKPD halaman 2. Nah, LKPD halaman 2. Silakan dibaca dulu langkah-langkahnya. Di situ ada 5 langkah. 5 langkah di LKPD. Nah, kalau sudah paham, silakan untuk mendiagnosis. LKPD 1 mendiagnosis ya. Mendiagnosis tumbuhan yang ada di dalam pot, kemudian buatlah kesimpulan. Silakan kerjakan. Lalu diisi LKPD-nya sambil meneliti tumbuhannya. Nah, gitu. Dipegang boleh ya? Ada daunnya? Nah, ini namanya tumbuhan. Ini buahnya, ini bunganya, ini daunnya, ini batangnya, di bawah ada akarnya. Nanti ya, Ibu akan mengambil tanaman yang ada akarnya. Perhatikan ya. Ini namanya akar. Ini namanya ini namanya daun. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya sambil melihat tanamannya. LKPD-nya dibuka halaman 3. LKPD-nya dibuka halaman 3 sudah? Nah, di halaman 3 ada identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah silakan tulis identifikasi masalahnya. 1, fungsi apa? 1 fungsi. Nah, yang 1 dulu fungsi akar.
dari bagian-bagian tumbuhan. Silakan untuk diteliti fungsinya. Boleh melihat ke bahan ajar. Dibantu ya, dengan anggota lainnya dibantu sambil membaca bahan ajar, dibantu. Harus kompak ya, karena nanti ada penilaian kelompok. Silakan anggotanya membantu untuk mencari fungsi dan bagian pada tubuh tumbuhan. Ya. Kalau sudah berdiskusi dengan kelompoknya, silakan ketua kelompok untuk berdiskusi dengan kelompok lain untuk menyamakan persepsi pada bagian tubuh tumbuhan. Silakan kelompok 1 ke kelompok 2. Sana. Yang KPD-nya di bawah ya. Nah. Nah, dalam menyamakan persepsi ini, kelompok 1 dengan kelompok 2 membandingkan hasil penelitiannya apakah sama atau berbeda. Yang pertama, akar. Sama tidak? Sama. Batang? Batang? Sama batang? Daun? Daun? Bunga? Buah? Sama ya? Sama? Apa berbeda? Sama. Ya, terima kasih. Kelompok 3 ke kelompok 4. Untuk menyamakan persepsi, apakah ada perbedaan antara hasil dari kelompok 3 dan kelompok 4? Bunga, coba sama enggak? Baca.
dari hasil penelitian untuk dipresentasikan. Dibantu ya, membuat kesimpulan dibantu dengan anggota kelompoknya. Silakan. Siap-siap ya untuk berdiskusi mempresentasikan hasil dari penelitiannya. Siap-siap. Kalau mau kelompok berapa dulu? Mau ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya. Coba untuk kelompok 2 dulu. Silakan ke depan untuk mempresentasikan. Yuk semua ke depan.
dikotil misalnya ya, tumbuhan yang besar itu akarnya langsung nunggang ke dalam tanah dan akar-akar serabut ininya besar. Ada akar serabutnya, ada akar bulu akarnya ada tetap ya, akar tunggang juga. Nah kalau akar serabutnya semuanya serabut. Ya, begitu paham? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Ada lagi? Silakan. Kelompok 3. Apa fungsi dari bunga? Fungsi dari bunga adalah untuk tempat berkembang biakan tumbuhan. Dijelaskan? Ya, Ibu jelaskan ya, tambahkan. Kenapa bunga itu berfungsi untuk berkembang biakan? Jadi, ketika tumbuhan ini ya, tumbuhan yang sudah berbunga dan sudah berbuah. Di sini ada bunga, tempat berkembang biak. Jadi si bunga itu nanti akan kawin. Apa kawin? Kawin itu bertemunya kepala putih dan serbuk sari. Ya, bertemu kemudian bereproduksi jadilah buah tomat. Ya, jadilah buah tomat. Nah itu ya, jadi bunga itu tadi apa bunga fungsinya? Tempat berkembang biakan Nah, tumbuhan. tempat berkembang biakan tumbuhan dan nanti akan menjadi buah. Ya, terima kasih. Sudah cukup kelompok 1 2? Sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu kembali. Sekarang kelompok 4. Silakan ke depan kelompok 4. Silakan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fungsi dari tumbuhan. Fungsi bunga untuk tempat berkembang biakan tumbuhan, dan fungsi daun tempat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya, dan akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan untuk menopang tumbuhan, dan batang pula fungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 perhatikan pertanyaannya. apa fungsi dari batang? Fungsi batang adalah untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagaimana kelompok 2? Jelas? Jelas. Ya, Ibu jelaskan lagi ya. Fungsi dari batang. Coba baca apa fungsi dari batang? Untuk Menghantarkan
tumbuhan yang ada di alam sekitar. Jadi bukan hanya mengetahui tumbuhan tomat saja, kalian harus mengetahui berbagai macam tumbuhan yang ada di alam sekitar. Kemudian kesulitan belajarnya apa hari ini? Kesulitannya untuk mengidentifikasi ya akar karena ada berada di dalam tanah atau dia ada di dalam tanah. Makanya ibu ngambil satu contoh tanaman untuk menjelaskan tentang akar. Sudah paham? Terima kasih. Terima kasih ya ketua kelompoknya yang sudah kompak, yang sudah pinter-pinter membawa anggotanya untuk berdiskusi, untuk pembelajaran sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk tugas minggu depan ya, dicatat tugas minggu depan membaca materi tentang perkembangbiakan tumbuhan di halaman 20. Ya, materi perkembangbiakan tumbuhan di halaman 20 di bahan ajar ya. Di bahan ajar kita cukupkan sekian.